Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, memang kita sedang ada dalam program transformasi digital HIMSI ya, periode 2022-2026. Nah, khusus gelombang 4 ini memang kita siapkan khusus buat teman-teman yang misalnya sudah lama nggak pernah ngurus SIPP, udah lama nggak pernah masuk ke SIK HIMSI, atau bahkan yang baru tahu, oh ada ya SIK HIMSI ya, oh harus lewat web ya, karena dulu saya terakhir masih manual misalnya seperti itu. Jadi untuk itulah kita ada di sini untuk bisa memberikan kesempatan ke teman-teman yang mungkin pertanyaannya bisa lebih dalam, lebih luas gitu dibandingkan dengan gelombang 1 sampai gelombang 3 yang memang dikhususkan untuk anggota yang memang sudah selama ini aktif seperti itu. Nah, jadi di sini kita untuk yang gelombang 4 ini mengambil motonya menghilangkan hambatan untuk meningkatkan jumlah anggota. Karena kita ketahui sendiri jumlah anggota HIMSI sekarang sekitar 20 ribuan, teman-teman. Kalau dibandingkan dengan potensinya, harusnya ini jauh. Ya. Jadi harusnya anggota kita mungkin bisa 100 ribu misalnya gitu ya. Kalau mau sedikit gambaran, asosiasi perawat itu anggotanya 700 ribu. Asosiasi perawat gitu. Nah, artinya potensi ini banyak yang belum termaksimalkan. Gitu. Nah, dari 20 ribu itu, hanya sekitar 4 ribuan yang aktif di SIK atau aktif membayar keanggotaan atau mengaktifasi keanggotaannya. Itu artinya sekitar 27%-an. Nah, ini juga kan jadi pertanyaan nih, yang 70% kenapa nih? Nah, banyak hal misalnya, oh karena susah masuk webnya, karena saya nggak paham, saya nggak tahu, karena saya takut disuruh bayar yang lama-lama misalnya. Nah, untuk itu kami hadir hari ini untuk bisa menjelaskan, dan juga memang banyak hal yang sudah berubah gitu ya, sehingga untuk akan jadi lebih memudahkan karena motonya menghilangkan hambatan gitu. Nah, ini tadi latar belakangnya teman-teman. Yang pasti memang kebutuhan teknologi ya, dari manual ke digital itu tidak bisa ditolak lagi di seluruh aspek gitu. Nah, terus kami juga dapat feedback dari para anggota, dari para pemerhati HIMSI, dari pengurus, macam-macam, dari wilayah, dari asosiasi. Terus ini juga yang paling banyak kita dapatkan kesulitan dan keluhan dalam mendaftar keanggotaan dan juga memperpanjang SIPP. Seperti kemarin saja saya baru dari Pusat Psikologi TNI ya, kita tanya ke para psikolog di TNI pada belum daftar keanggotaan lagi. Setelah dapat SIPP mungkin kan yang pertama gitu, habis itu dia nggak pernah urus lagi, nggak aktif. Kenapa? Aduh sulit Pak masuknya Pak. Oh, karena harus ngasih berkas misalnya kayak gitu. Kalau yang baru-baru saya harus ngumpulin berkas ke wilayah misalnya. Terus yang memperpanjang SIPP saya kesulitan karena kayak contohnya teman-teman ya, saya di TNI, psikolog TNI, saya 1 tahun ditugaskan di Papua untuk menggalang opini. Nah, lalu mereka disuruh mengumpulkan praktek asesmen individu, asesmen kelompok. Bayangkan, akhirnya dia mundur gitu. Nah, ini yang kita sayangkan. Artinya, apakah menggalang opini itu bukan bagian dari praktek psikologi? Dan yang memang dibutuhkan oleh TNI, kan sayang juga gitu ya. Dan itu juga untuk bangsa gitu ya. Nah, ini yang kita tidak mau ada teman-teman lagi yang terkorbankan gitu. Mungkin di sini juga ada beberapa. Saya di perusahaan megangnya compensation and benefit, Pak. Saya bikinnya gimana orang supaya sejahtera, puas. Nah, itu kita bisa cari solusinya apa sih sebenarnya yang bisa dijadikan portofolionya untuk SIPP seperti itu. Nah, ini kita pengen dari teman-teman tidak mengalami kesulitan lagi baik keanggotaannya maupun SIPP-nya. Terus untuk menciptakan efisiensi, tentu saja dengan adanya proses digital ini kita bisa menghemat berbagai macam dana. Contohnya sederhana aja nih, untuk sosialisasi kita hanya cukup pakai Zoom misalnya, itu udah bagaimana kita bisa mengefisiensikan. Nanti ada PDF lewat video. Nah, digitalisasi itu otomatis membuat efisiensi di banyak hal. Nah, dan ini juga menjadi bagian utama dari visi misi kepengurusan 2022-2026, sehingga semoga proses digitalisasi ini bisa berlangsung di kepengurusan ini. Kita rencananya selama 3 tahun ya teman-teman, 3 tahun 2022 sampai 2025. Nah, 1 tahun terakhir yang supaya bisa agak menikmati hasil sebelum diganti, maksudnya diganti kepengurusan gitu. Nah, semoga lancar gitu. Nah, untuk memastikan mungkin juga teman-teman bertanya-tanya apa itu tim 7. Nah, jadi kami membentuk tim sosialisasi tim 7 yang akan bekerja hingga April berdasarkan SK-nya. Nah, ini ada terdiri dari Mbak Retno. Ini saya tampilkan juga nomor WA-nya kalau misalnya butuh di screenshot, karena untuk teman-teman yang
lama nggak aktif ini kita pengen kasih karpet merah. Kalau kemarin ya di keanggotaan kita nggak share nih nomornya nih, karena kita pakainya ini aja Office HIMSI saja. Tapi kalau untuk teman-teman yang keanggotaan yang memang ada kendala, ada hambatan, kita mau coba fasilitasi semaksimal mungkin. Ceritakan saja hambatannya apa, misalnya ke salah satu teman-teman di tim 7 sehingga mungkin nanti kita coba fasilitasi seperti itu. Tunggu, nggak ada kejelasan, mau di PHK kayak dikeluarin kayak omongan apa gitu, nggak ada Pak Riri. Mbak Mutia mohon, ini karena nggak ada hostnya. Ya akhirnya sudahlah kami. Ya, mohon maaf Bu Mutia. Inilah bocor gitu. Nah tapi Soalnya kami bisa nge-mute ini sebagai ada yang ya sudah. Oke, silakan Mas Didi. Ya, ini ada Mbak Retno sebagai ketua, mungkin hari ini berhalangan hadir, tapi di sesi sebelumnya dan kedepannya juga akan tetap hadir. Ada Mas Dimas, ini sekretaris, mungkin teman-teman bisa menghubungi atau bisa berdiskusi juga dengan Mas Dimas. Lalu ada Mas Arnold, ini dari PP HIMSI yang memang menggawangi transformasi digital dan sosial media. Lalu ada Mbak Ambar, mungkin untuk para pengurus wilayah, asosiasi. Mbak Ambar ini sekarang PJ untuk kompartemen C, kompartemen yang wilayah yang mengurusi wilayah dan asosiasi. Lalu ada Mbak Mirta, ini dari HIMSI wilayah, dari HIMSI DIY yang mungkin hari ini jadi MC ya. Dan Mas Adio ini dari HIMSI Banten. Nah ini salah satu tim juga yang mewakili wilayah, dan Mas Haris. Mas Haris ini memang khusus untuk anggota-anggota baru yang mungkin SPC yang memang baru-baru banget akan menjadi anggota HIMSI. Ya, lanjut. Nah ini SK-nya bekerja hingga April gitu. Tujuannya tadi untuk mensosialisasikan dan untuk membantu teman-teman masuk ke sistem informasi yang terbaru ini. Jadi harapan kami di maksimal April teman-teman sudah masuk ya, sudah join, karena kalau setelah April nanti nggak bisa dibantu lagi gitu, karena tugasnya sudah selesai gitu. Nah makanya harapannya sesegera mungkin begitu nanti tanggal 27 ya teman-teman webnya sudah diaktifkan kembali, maka teman-teman bisa langsung mendaftar seperti itu. Terus ya kedepannya kita tentu saja akan menjaga kerahasiaan dari semua data dan sistem web ini. Kita buktikan dengan mengurus sistem di PSE ya, PSE Kemeninfo sebagai syarat. Ini semua Google, Facebook semua terdaftar di sini. Artinya akan ada mekanisme dari Kemeninfo untuk memastikan bahwa semua data ini tersimpan dengan baik dan tidak akan bocor dan juga tidak akan disebarluaskan seperti itu. Dan juga kedepannya kita secara gradual akan meminta penyempurnaan data seperti lokasi, tempat praktek, karena banyak yang ingin menanyakan, saya butuh psikolog nih di Kabupaten A, di Kabupaten B. Nah itu yang lama tidak ada datanya, sehingga kita akan meminta lagi ke depannya supaya bisa mempermudah masyarakat dalam menemukan layanan psikolog yang ber-SIPP gitu ya. Nah ini ke depannya juga digitalisasi di semua layanan. Mungkin saya nggak perlu cerita banyak panjang lebar di sini karena buat teman-teman poin pentingnya tadi kembalilah ke mengurus SIK dan SIPP, karena kita akan permudah gitu ya. Itu janji kampanye saya gitu ya. Terima kasih, mungkin dari saya kembalikan ke Mbak. Oke, ya terima kasih Mas Medi atas pemaparannya. Sudah ada yang bertanya nih tadi Kang, tapi nanti kita tampung dulu ya pertanyaannya, nanti kita bahas untuk sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya nanti akan ada 2 sesi pemaparan. Yang pertama adalah tentang bagaimana untuk mendaftar di web SIK-nya begitu ya, yang akan disampaikan oleh Mas Dimas. Kemudian nanti sesi kedua adalah proses perpanjang dan pembayaran ya, yang akan disampaikan lagi oleh Mas Medianta. Nah, untuk mempersingkat waktu, Mas Dimas sudah siap? Sudah siap, Mbak. Oke, silakan Mas. Izin dulu Bu, itu slide-nya nggak terbaca dengan jelas. Slide-nya kurang jelas, jadi tidak tertampung. Terima kasih ya. Bu Mat. Ya Pak Hari, nanti akan kami kirim PDF-nya di chatroom ya Bapak. Ya, terima kasih Pak Hari Victor. Silakan Mas Dimas.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Izin untuk menyampaikan materi Pak Medianta dan Bu Retno. Saya izin share screen ya. Sudah tampak lebih jelas Mbak Miftah? Oke, ya Oke. jelas. Ya. Baik Bapak Ibu, di sesi yang pertama ini saya akan mencoba untuk membantu bagaimana caranya melakukan pendaftaran untuk anggota baru SIK HIMSI ya. Jadi di sini bukan arti sebagai anggota baru di HIMSI, tetapi juga berlaku buat anggota yang sudah tidak lagi aktif seperti itu ya di keanggotaan SIK HIMSI begitu. Jadi yang hari ini saya sampaikan ini terkait dengan keanggotaan terlebih dahulu gitu ya, sistem informasi keanggotaannya. Jadi belum berkaitan dengan SIPP dan lain sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan keanggotaan kita di dalam SIK HIMSI seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi. Pada saat kita melakukan pendaftaran nantinya tentunya website dari SIK HIMSI ini baru bisa digunakan pada saat atau pada setelah tanggal 27 Februari 2023 Bapak dan Ibu. Jadi websitenya untuk saat ini masih belum bisa digunakan. Tapi kita masih bisa menggunakannya nanti di tanggal 27 Februari 2023. Tapi nanti sepanjang prosesnya ini kita akan mencoba untuk istilahnya role play begitu ya untuk menggunakan website dummy gitu ya. Jadi website yang belum benar-benar milik SIK HIMSI tetapi masih bisa diuji coba. Jadi tidak mengganggu atau tidak menyimpan data dari Bapak dan Ibu seperti itu. Nantinya ketika setelah tanggal 27 Februari 2023 Bapak Ibu perlu nih menyiapkan beberapa data. Terutama yang pertama itu adalah KTP ya. Jadi KTP-nya harus di-scan terlebih dahulu, menampilkan gambar yang jelas. Ini untuk proses pendaftaran. Kemudian yang perlu dipersiapkan adalah untuk ijazah yang tentunya berkaitan dengan psikologi. Karena SIK HIMSI ini adalah salah satu sistem keanggotaan yang diperuntukkan untuk ilmuwan psikologi begitu ya. Jadi yang non psikologi apakah bisa mendaftar? Bisa, tetapi tidak akan pernah divalidasi oleh verifikasinya atau verifikatornya seperti itu ya. Jadi kita butuh 2 data dulu sebelum kita mendaftar nantinya. Yang pertama kita butuh KTP dan yang kedua butuh ijazah yang berkaitan dengan keilmuan psikologi. Apakah itu S1 psikologi, S2 psikologi sains atau S2 psikologi profesi begitu ya. Termasuk juga dengan S3 seperti itu ya, S3 keilmuan psikologi. Kenapa 2 data ini penting Bapak Ibu? Karena data ini akan digunakan untuk memverifikasi apakah betul Anda merupakan kalangan dari ilmuwan psikologi seperti itu ya. Oke, untuk menuju halaman dari pendaftaran anggota baru atau anggota yang lama tapi belum memiliki nomor SIK seperti itu ya, kita bisa masuk ke halaman website himsi.or.id seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saat ini Bapak Ibu mencoba untuk mengunjungi website himsi.or.id ini sudah ada sebetulnya, tetapi untuk akses ke SIK HIMSI di bagian pojok kanan seperti itu masih maintenance seperti itu ya. Jadi belum bisa digunakan sampai dengan tanggal 27 Februari 2023. Nah, untuk melakukan pendaftaran bagi anggota baru, nah ini ditambahin ya. Jadi bagi anggota baru dan anggota lama yang SIK-nya tidak ada atau sudah lama tidak aktif gitu ya, lupa dan pokoknya segala macamnya gitu ya, itu silakan untuk mendaftar sebagai anggota yang baru. Di bagian pojok kiri bawah itu nanti ada kotak berwarna biru dengan tulisan pendaftaran anggota baru. Nah, Bapak Ibu bisa klik saja di sana. Nanti setelah diklik di bagian pendaftaran anggota baru, Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk ke halaman dashboard SIK HIMSI untuk istilahnya melakukan proses lebih lanjut begitu ya. Jadi ketika nanti diklik, nanti langsung berkunjung ke halaman yang baru. Tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, gitu ya. Lalu selanjutnya seperti apa? Karena Bapak Ibu belum memiliki akun atau belum memiliki email, nomor SIK dan juga password,
berarti perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, di bagian bawahnya sini, ini ada tulisan yang menuliskan daftar di sini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal klik saja. Ya, jadi ini baru bisa dilakukan setelah tanggal 27 Februari 2023. Klik di sini, kemudian nanti akan tertampil begitu ya halaman yang baru lagi ya, di mana halaman yang baru ini berisi tentang halaman-halaman berkaitan dengan data keanggotaan yang baru begitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan info keanggotaan gitu ya. Jadi sesuai yang disampaikan dengan Pak Medi sebelumnya, untuk mendaftar menjadi anggota baru atau memperpanjang begitu ya, itu tidak lagi 1 tahun, hanya bisa 1 tahun, tetapi sekarang sudah bisa sampai ke 5 tahun gitu ya. Jadi misalkan ada di antara Bapak dan Ibu males gitu ya, atau harus memperpanjang setiap tahun gitu, agak ribet gitu. Nah, ini sekarang sudah bisa diperpanjang sampai dengan 5 tahun. Nah, keanggotaan ini berbeda dengan SIPP ya Bapak Ibu ya. Jadi keanggotaan ini adalah sesuatu yang berbeda berbeda dengan SIPP. Jadi kita membahas hari ini adalah keanggotaannya, yaitu SIK HIMSI-nya seperti itu. Pada saat mengisi halaman formulir ini, Bapak Ibu nanti diminta untuk mengisi nama lengkap. Nah, nama lengkapnya ini sesuai dengan KTP tanpa gelar Bapak Ibu. Jadi nama lengkap sesuai KTP tanpa gelar. Lalu bagaimana kalau KTP-nya sudah ada gelar gitu ya? Jadi tolong diisi tanpa gelar saja. Seperti itu ya. Kemudian nanti diminta untuk mengisi tempat tanggal lahir begitu ya. Jadi silahkan diisi tempat tanggal lahirnya di mana. Kemudian diminta untuk mengisi jenis kelamin, kemudian diminta juga untuk mengisi nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp ini nantinya masuk ke dalam database SIK HIMSI untuk mendapatkan akses ke chatbox seperti itu ya. Jadi di awal sesi tadi Pak Medianta sudah menyampaikan bahwa ada layanan chatbox. Nah, nomor WhatsApp ini nanti akan disimpan di dalam database SIK HIMSI untuk digunakan untuk misalkan pemberitahuan untuk reminder pembayaran dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian nanti juga akan diminta untuk mengisi akun gitu ya, email, password, dan ulangi password. Nah, Bapak Ibu mohon email dan passwordnya ini ditulis terpisah gitu ya, supaya nanti tidak kehilangan gitu ya. Meskipun nanti bisa di reset passwordnya, akan lebih baik disimpan supaya tidak berulang untuk membuat password yang baru begitu. Passwordnya ini nanti diminta untuk mengisi 8 karakter berisi antara kombinasi huruf dan angka. Jadi silahkan dibuat begitu ya pada saat tanggal 27 Februari ke atas nanti untuk membuat password antara kombinasi huruf dan angka sejumlah 8 begitu. Oke, nanti setelah bagian profile Bapak Ibu sudah selesai, nanti akan berlanjut lagi ke bagian detail profilnya. Nah, di bagian halaman detail profile ini Bapak Ibu diminta untuk mengisi domisili gitu ya. Domisili dari informasi ini berisi terkait dengan alamat lengkap, provinsi, kecamatan sampai dengan kode pos gitu ya. Kemudian nanti juga diminta untuk mengisi bagian info pendidikan, di antaranya pendidikan yang paling terakhir begitu ya. Kemudian juga asal universitas. Nah, di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kita membutuhkan 2 identitas, yaitu KTP dan juga ijazah. Nah, pada laman detail profile ini kita diminta untuk mengupload foto KTP dan juga foto ijazah, dalam arti di-scan saja ya. Tapi sekarang teknologi udah canggih gitu, jadi di handphone juga ada scanner gitu ya. Jadi kita tinggal foto untuk di-scan, kemudian bisa kita upload di bagian sini gitu ya. Nah, di bagian ini juga kita bisa mengupload hingga foto ijazah sampai dengan pendidikan S3 gitu ya. Tapi kalau misalkan masih baru saja menyelesaikan bagian pendidikan S1, tidak apa-apa, diisi satu saja, tidak ada masalah gitu ya. Kemudian setelah selesai di halaman detail profile, nanti Bapak Ibu akan dilanjutkan atau akan ditampilkan gitu ya, halaman berisi terkait dengan asosiasi atau ikatan seperti itu ya.
di mana halaman ini berkaitan apakah Bapak dan Ibu ingin bergabung atau mengikuti ikatan atau asosiasi yang menjadi minat dari pengembangan Bapak dan Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu memang berkenan untuk mengikuti salah satu atau salah dua, nah di sini ada perubahan Bapak Ibu. Jika di SIK sebelumnya kita hanya bisa mengikuti 4 asosiasi atau ikatan, sekarang kita sudah bisa mengikuti maksimal 6 ikatan dan asosiasi yang berbeda. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengikuti di dalam contoh ini ikatan psikologi klinis gitu ya, kita bisa langsung saja klik tanda tambah. Dalam arti kita mengikuti kegiatan asosiasi itu selama beberapa tahun gitu ya. Misalkan mau mengikuti 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya sampai 5 tahun. Tetapi yang perlu diingat Bapak Ibu, untuk mengikuti ikatan ataupun asosiasi ini tidak bisa melebihi dari masa berlakunya keanggotaan HIMSI gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi pada saat pendaftaran kita mengikuti periode keanggotaan selama 2 tahun misalkan, kita mengikuti 2 tahun. Kemudian untuk asosiasi dan ikatan kita mau ikut 3 tahun. Nah, itu tidak diperbolehkan gitu ya. Harus mengikuti masa berlaku keanggotaan HIMSI-nya seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Setelah selesai untuk memilih asosiasi ataupun ikatan, saya kembali dulu. Di sini di bagian asosiasi ikatan, kalau memang Bapak Ibu tidak berminat untuk mengikuti ikatan ataupun asosiasi, bagian ini boleh dikosongkan saja ya. Jadi tidak perlu diisi, dilewatkan saja, itu bisa. Seperti itu. Kita lanjutkan di bagian keempat, yaitu metode pembayaran. Di dalam metode pembayaran ini Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu akan diberikan informasi jumlah atau biaya yang harus diselesaikan pada saat membuat akun atau membuat pendaftaran dan juga pendaftaran asosiasi. Di mana nanti ada jumlah terkait dengan keanggotaan selama berapa periode, asosiasi ikatan selama berapa periode, dan juga biaya administrasi. Ya, biaya administrasinya di sini adalah flat ya Bapak Ibu ya, mau mengikuti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mengikuti berapapun ikatan asosiasi, biayanya tetap flat, yaitu Rp20.000, seperti itu. Setelah diinformasikan terkait dengan metode pembayaran, nanti Bapak Ibu di halaman yang sama juga akan diminta untuk... Katanya meeting Zoom. Ini Aku diem aja. dengerin kok. Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti sebelum melakukan pembayaran, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk istilahnya apa nih ya? Untuk memastikan begitu ya, apakah sudah membaca dan menyetujui ketentuan pembayaran keanggotaan HIMSI begitu ya. Kalau misalkan diklik centang gitu, Kok lampu nyala sih mah? Ini luar. ya dimatiin dulu aja lampunya. Mohon maaf Pak Argo, bocor suaranya. Oke, jadi nanti setelah dibaca atau menyetujui, dalam arti Bapak dan Ibu sudah membaca begitu ya, dalam arti yang sudah dibayarkan nantinya dari biaya keanggotaan ini tidak boleh ditarik kembali atau tidak ada sistem refund gitu ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk melanjutkan proses pembayaran. Untuk saat ini baru hanya ada 8 metode pembayaran. Nah, nanti ke depannya ada metode pembayaran yang baru akan diinformasikan oleh tim IT-nya, SIK HIMSI, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk saat ini kita menggunakan 8 metode pembayaran. Oke. Kalau sudah memilih salah satu metode pembayaran, nanti kita akan mencoba ya Bapak Ibu ya, kita akan mencoba untuk melakukan pembayaran menggunakan OVO, karena untuk contoh ini kita hanya bisa menggunakan OVO. Kemudian setelah memilih, kita bisa lanjutkan dan kita akan diberikan semacam kode begitu ya, dan juga nanti ada semacam informasi yang dikirimkan melalui email Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan yang Bapak Ibu tuliskan di sewaktu pendaftaran
untuk menyelesaikan pembayaran beserta dengan langkah-langkah pembayarannya. Kemudian perlu diingat ada batas waktu pembayaran dari proses pendaftaran tersebut. Nanti ada batas waktu yang harus diselesaikan dengan ketentuan waktu dan jam tertentu, begitu ya. Jadi bisa diselesaikan sebelum jatuh temponya, seperti itu. Setelah selesai, nanti pembayaran, informasi pembayarannya akan diinformasikan melalui dashboard Bapak Ibu. Kalau misalkan pada saat itu Bapak Ibu standby di dashboardnya SIK Himsi. Tetapi jika tidak, validasi pembayaran juga akan dikirimkan melalui email Bapak dan Ibu masing-masing, ya, terkait dengan proses pembayaran yang sudah berhasil. Jika sudah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan diberikan informasi melalui email bahwa Anda sudah tergabung sebagai anggota Himsi dengan informasi akun yang juga akan disertakan di dalam pemberitahuan pemberitahuan di email tersebut, ya. Setelah itu nanti Bapak Ibu barulah akan menerima email, nomor SIK dan juga passwordnya. Nah, untuk bagian ini harap untuk disimpan dengan hati-hati, jangan sampai ketahuan oleh orang lain karena nanti bisa digunakan, gitu ya. Takutnya digunakan kemudian diapa-apain begitu ya. Nah, tolong disimpan baik-baik secara mandiri, dan ketika sudah menerima email konfirmasi sebagai anggota Himsi, Bapak Ibu kemudian sudah bisa melakukan login ke website SIK Himsi. Seperti itu, ya. Seperti biasa, setelah memiliki email atau nomor SIK dan password, ya, setelah dapat konfirmasi dari email dari SIK Himsi, kita bisa login, mengisi nomor SIK atau mengisi email, kemudian password, dan kemudian masuk seperti biasa. Oke, itu untuk bagian dari materi pendaftaran anggota baru atau yang sudah lama tidak aktif SIK-nya. Gitu. Saya kembalikan ke Mbak Miftah hari ini yang sebagai MC. Oke, ya. Terima kasih Mas Dimas atas pemaparannya. Bapak Ibu, apakah sudah mulai muncul banyak pertanyaan ini terkait dengan proses pendaftaran untuk menjadi anggota Himsi? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Tanya Bu. Boleh. Silakan Pak David dulu ya, Pak David Wongso dari DKI. Monggo silakan Bapak. Iya Bu, adanya enforcement kan di perusahaan-perusahaan banyak sekali juga source rekrutmen dan lain sebagainya. Kan enforcement untuk mereka yang bukan psikolog tapi melakukan fungsi tersebut. Bagaimana Pak David? Orang yang tidak punya kompeten untuk melakukan pekerjaan psikolog tapi melakukan begitu? Saya ulang Iya, Bu. Suaranya nggak putus-putus. Suaranya putus-putus Pak David. Iya, Oke. putus. Ya. Suaranya putus-putus Pak. Jadi mana dari peraturan pemerintah bila mana bukan atau psikolog misalnya melakukan fungsi rekrutmen misalnya di perusahaan atau di konsultan gitu. Baik, jadi bukan non psikolog tapi melakukan fungsi pekerjaan psikolog, salah satunya mungkin rekrutmen gitu ya Bapak ya. Apakah ada peraturan yang mengatur hal tersebut terkait mungkin sanksi dan juga batas-batas kewenangan masing-masing ya. Oke, mungkin Mas Medi atau Mas Dimas, monggo. Iya, Pak David, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saat ini karena undang-undang itu tidak mencantumkan sanksi, maka hal tersebut belum bisa dilakukan tindakan apa-apa gitu. Tapi ke depannya kalau di peraturan pemerintah dan turunannya itu biasanya mulai mencantumkan sanksi. Nah, kita harus menyimak nanti peraturan pemerintah dan turunannya itu menyebutkannya seperti apa gitu terkait sama rekrutmen tadi gitu. Kalau sudah ada bahwa memang itu harus dilakukan oleh psikolog ber-SIPP atau ber-SILP, maka ya itu akan jadi sanksi seperti itu Pak David.
Jadi kita tunggu sama-sama gitu. Rinci lagi, Ibu, saat ini juga saya tahu misalnya ada lembaga yang memberikan pelatihan konseling, dan konselingnya itu bisa 1 tahun disertai praktek, dan lembaga ini menyatakan mereka sudah mendapatkan sertifikasi ESP kalau nggak salah. Nah, dan saya lihat mereka juga sudah memberikan jasa konseling. Bagaimana enforcement-nya dalam hal ini kalau dari sudut pandang kita sebagai HIMSI? Oke, silakan Pak. Ya, itu kemungkinan jawabannya juga akan sama Pak. Jadi artinya kalau kita bicara misalnya ethical ya, kode etik itu hanya mengatur profesinya. Karena sanksi etik tertinggi adalah pencabutan keanggotaan. Gitu ya. Kalau dia bukan anggota ya maka etik tidak akan bisa menyangsi dia gitu ya. Tapi kalau kita bicara aturan undang-undang maka baru dia bisa mensanksi siapapun gitu. Nah, sama seperti hal yang tadi, pada kita membutuhkan turunan dari aturan undang-undang ini untuk bisa menegaskan bahwa konseling atau konsultasi itu hanya bisa dilakukan oleh psikolog atau lembaga seperti apa. Nah, dengan adanya aturan itu maka kita bisa memberikan sanksi atau teguran langsung kepada lembaga-lembaga yang kita anggap mungkin belum memenuhi kriteria atau tidak sesuai dengan aturan tersebut, seperti itu. Ya. Aja untuk pengurus kelihatannya memang butuh. Karena kalau kita hanya bisa mencetak psikolog itu kurang lebih 6 tahun kan ya. Tapi lembaga-lembaga konseling ini bisa mencetak konselor 1 tahun satu. Jadi kita kalah cepat dan mereka sangat proaktif melakukannya gitu. Iya, Pak. Ini concern kita bersama Pak untuk terkait dengan keprofesian psikolog ini ke depannya mau seperti apa. Baik, terima kasih Pak David Wongso atas tanggapannya. Mbak Miftah, dan Pak Hari pertanyaannya. mau sampaikan sesuatu. Boleh, silakan. Maaf ya Bu, terima kasih sekali, mohon izin. Saya mungkin banyak bertanya. Ya, dulu kita di ISPSI itu memudahkan semuanya gitu loh. Sekarang ini memang ya tuntutan zaman ya mungkin berbeda ya, sehingga saya lihat saja banyak teman-teman atau mahasiswa lulusan saya itu yang belum mendaftar. Karena apa? Selalu dianggap itu harus S2. Nah S1-nya ini kemana? Kan kasihan Bu. Ini terus terang saya terenyuh hati saya. Ya, mahasiswa saya kita didik setengah mati jadi psikolog lulusan S1 misalnya saja. Tapi kerjanya di warung. Coba. Kasihan kan? Sedangkan kebutuhan di masyarakat banyak sekali. Sangat-sangat banyak sekali. Keluhan di lingkungan saja, di tata kehidupan masyarakat, kebutuhan psikologi itu sangat banyak sekali. Ini dikalahkan sama dukun-dukun, ya, yang seperti tadi disebutkan. Tapi saya nggak mau mencampuri profesi mereka lah. Kita hormati mereka, seperti kita menghormati diri sendiri. Tapi maksud saya, bagaimana sih mempermudah ini semua supaya saya juga bisa menginformasikan atau menghimbau teman-teman saya akan masuk semua gitu loh ke HIMSI. Ini kalau soal pembayaran sih itu ya relatif lah ya, jadi nggak usah kita perdebatkan ini itu, nggak usah. Zaman saya memang gratis ya, waktu saya jadi ketua ISPSI itu kita gratis semua, tapi sekarang kan nggak bisa gratisan. Ini aja kan bayar nih, kita menggunakan webinar itu bayar gitu. Jadi itu pertanyaan saya satu ya, jangan dipersukar lah, ayolah kita permudah, jadikanlah keluarga kita dulu gitu. Masa sih saya harus hidupkan lagi ISPSI misalnya saja, ya kan nggak perlu gitu loh ya. Jadi ayolah S1 itu kita hormati perguruan tinggi yang sudah meluluskan mereka ya.
marilah kita, orang tuanya itu mengharapkan anaknya jadi profesi psikologi, ya, nggak perlu saya sebutkan psikolog atau apa, tapi bekerja di dalam profesi psikologinya, itu aja, ya Bu ya. Jadi terima kasih. Kedua, saya ini bingung, kayak angkatan saya, itu saya nggak mengenal S1, S2, S3, ya. Saya waktu itu pendidikan Dr. Andes itu saya capai dalam 9 tahun loh Bu. Ya, jadi tidak mudah. Ya, di klinis saja kita harus menyelesaikan dalam waktu 2 tahun. Ya, belum lagi yang di semua harus kita ikuti, bagian perusahaan, bagian eksperimen, sosial, semua harus kita ikuti. Zaman pendidikan saya. Nah sekarang kan tidak. Ya. Nah, kata kita ada berdebat yang salah siapa? Kalau saya bilang yang salah sistemnya. Kenapa yang lama nggak dipertahankan, gitu kan? Supaya komprehensif, gitu. Tapi ya sudahlah, itu saya juga mau berdebat soal itu. Tapi saya ingin klarifikasi orang-orang seperti saya ini. Ya, saya terus terang Bu, 1 sen kalau saya pengabdian sosial tidak membayar Bu. Saya ingat Prof. Slamet Iman Santoso, ya, guru saya itu mengatakan kalau kamu jadi psikolog, yang datang ke kamu itu orang yang susah, sampai hati air matanya kamu jilat gitu, sampai begitu beliau mengatakan, ya. Jadi saya itu hanya saya ingin supaya tadi itu pengabdian saya ini atau pengabdian saya dan teman-teman yang lain itu tetap bisa berlanjut, itu aja Bu. Yang saya inginkan. Saya tidak memperbicarakan mengenai dukun dan lain-lain, enggak lah. Biarlah mereka dengan urusan mereka. Toh masyarakat pasti percaya dengan profesi psikologi. Itu yang saya tahu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ari. Maaf tadi, itu agak terlalu cepat, jadi saya ya kurang bisa mengikuti dengan baik. Syukur kalau bisa disampaikan ke saya, ke kita semua ini dalam bentuk yang paduan lebih jelas. Itu aja. Terima kasih banyak. Maaf Bu, maaf sekali. Terima kasih Pak Ari Victor. Nanti materi akan dikirimkan melalui chat room. Kemudian nanti masalah keanggotaan ya Bapak, insya Allah yang S1 pun sudah boleh bergabung dengan HIMSI. Dari dulu memang sudah boleh bergabung gitu ya. Makanya termasuk ini sosialisasi kami ini dalam rangka untuk meng-guide itu teman-teman yang baru lulus S1, ayo bergabung dengan Himpunan Psikologi Indonesia. Mungkin Mas Medi atau Mas Dimas ada yang mau menambahkan? Boleh bertanya lagi Bu? Ada yang angkat tangan dulu Mbak Miftah? Bentar, Pak Jemawan nanti ya. Masih ada yang raise hand, ada Pak Ikhlas dan Mbak Cindy. Kami persilakan Pak Ikhlas Rasidol dari Sulawesi Tengah. Silakan Pak Ikhlas. Tenggara Mbak. Oh, Tenggara, sorry. Baik Bu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ke saya. Perkenalkan diri, saya Pak Ikhlas dari Sulawesi Tengah Bu, bukan Tenggara. Oh malah betul ya. Terima kasih Bu. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya bersyukur sekali ada kegiatan ini karena ini yang saya tunggu-tunggu ya dengan teman-teman. Saya sebenarnya orang lama sih. Saya sempat jadi pengurus di HIMSI wilayah juga. Posisi saya terakhir wakil ketua, cuman 4-5 tahunan terakhir saya tidak aktif lagi, sehingga saya sempat bertanya ke wilayah, memang ada perubahan, jadi saya bersyukur ini. Kemudian teman-teman saya juga yang lain juga pada mau ikut, terutama yang S1. Jadi kalau memang ada begini, memang sebaiknya dipermudah, karena sebenarnya di profesi lain, kebetulan saya juga banyak kenalan di profesi lain, terutama nurse ya, nurse itu luar biasa. Keanggotaannya saya tahu karena ada beberapa teman saya pengurus juga di sana, sehingga kegiatan ini menurut saya sangat bagus. Yang kedua Bu, saya juga SIPP saya itu sudah tidak aktif lagi semenjak saya tidak jadi pengurus. Jadi kalau bisa itu juga dipermudah lah, karena banyak juga teman-teman yang sudah lama itu tidak kadaluarsa lah SIPP. Expired ya Pak ya? Ya, expired. Bukan karena mereka tidak mau, termasuk saya ini. Karena kan kita punya kesibukan masing-masing. Kemudian ribet lah. Kebanyakan pasti katakan ribet lah. Portofolio lah, kemudian kita banyak pekerjaan lain.
kemudian wilayah juga meminta, kadang-kadang ada yang saklek, ada yang gimana lah kira-kira seperti itu. Nah, jadi kegiatan ini kalau bisa Ibu di daerah, misalnya di daerah Sulawesi Tengah disosialisasikan lagi juga, karena kan kapasitas Zoom juga kan terbatas untuk seluruh. Padahal jumlah anggota yang mau ikut sebenarnya itu sangat banyak. Banyak yang bertanya, mereka bertanya ke saya bilang saya sudah tidak aktif lagi, saya bilang. Tapi saya sudah, kebetulan saya dapat saya masih tergabung dalam asosiasi grup, sehingga saya dapat informasi ini, makanya saya ikut. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Kemudian Bu, memang sih masalah pembagian kompetensi antara profesi itu memang itu selalu jadi kendala kita juga di daerah. Misalnya siapa sih yang berhak memberikan konseling dan sebagainya, karena dan yang lain-lain. Dan itu kan memang dari dulu seperti itu. Sehingga kita menunggu saja kalau bisa peraturan pemerintah itu dipercepat, karena kita tidak bisa mengurus etik profesi lain. Karena misalnya di tempat saya itu kan ada bimbingan dan konseling misalnya. Itu kan mereka juga punya kompetensi untuk melaksanakan konseling. Nah, jadi mungkin ada perbedaan nanti apakah konseling di psikolog itu seperti apa, kemudian konseling di bimbingan konseling itu seperti apa. Nah, itu tentunya berharap dari HIMSI pusat untuk menggenjot peraturan pemerintahnya sehingga ada sanksi yang bisa berlaku keluar. Kalau sekarang kan sanksinya hanya ke dalam, masing-masing profesi memberikan etik aja. Jadi itu harapan kami di daerah, sehingga kami juga di daerah melaksanakan kegiatan psikologi itu tidak mengklaim gitu. Mereka juga mengklaim, kami juga mengklaim, kira-kira seperti itu. Itu masukan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Baik, terima kasih Pak Ikhlas atas tanggapannya. Pak Medi, Mas Dimas, ada yang mau disampaikan? Terkait tadi ya, kebutuhan di daerah, apakah nanti kita roadshow ke daerah-daerah gitu ya, untuk berkunjung ke Sulawesi Tengah gitu ya, untuk mensosialisasikan atau paling tidak menggait gitu ya, teman-teman kita di level lulusan sarjana misalnya untuk segera bergabung di HIMSI dan seterusnya. Mohon izin Bu, boleh saya tambahkan kalau bisa Bu, ya kalau misalnya tidak bisa ke sana, bisa lah via Zoom ini kan, Zoom meeting, Ya. Tapi misalnya daerah Sulawesi Tengah, sosialisasi ke anggota. Gitu ya Pak, per daerah gitu ya. Ya. Kemudian mohon izin, tadi kan expirednya kita, ya katakanlah ini program percepatan ya, kira-kira seperti itu, sampai ada batas waktunya kalau tidak salah, 3 bulan ke berapa. Bisa enggak diperpanjang selama 1 tahun gitu, karena sebenarnya potensi keanggotaan kita itu banyak, tapi kadang-kadang orang enggak mau ribet Bapak Ibu. Ya misalnya 1 tahun, karena kalau menurut saya 3 bulan itu diperpanjang untuk program percepatan ini, saya kalau kita rohnya memang ingin menggait keanggotaan sebanyak-banyaknya, itu saya pikir masih kurang. Tapi itu usulan saya Bu, tapi kalau memang dirasakan bahwa 3 bulan itu cukup, ya silahkan, karena saya hanya memberikan saran saja. Makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Ikhlas. Semoga Pak Medi. Ya, mungkin sekaligus ya, jadi pertama tadi perubahan ini kan tidak bisa sekejap mata ya Bapak Ibu, dan memang harus bertahap, artinya semua, dan tahapan ini semua ujung awalnya kan SIK Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan di sini ujung awalnya SIK. SIPP bisa online nggak segala macam? Ya bisa, tapi nggak sekarang. Karena kalau kita langsung jelasin tentang SIPP online, SIK online-nya aja belum pada paham misalnya, contohnya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi semua pasti bertahap, nanti pada saatnya seperti yang saya sampaikan tadi sampai 2025 perubahan ini akan terus terjadi gitu. Nah, jadi memang yang dibutuhkan adalah masukan dan kesabaran, tentu saja itu untuk bisa menunggu. Dan ya perlu diketahui juga proses digitalisasi ini semua juga bukan tanpa biaya ya, dan ini cukup mahal baik dari sisi waktu maupun dari sisi biaya gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin saya tegaskan juga tadi sedikit bahwa saat ini pengurusan SIPP tetap masih di wilayah Bapak Ibu gitu. Nanti dia akan bisa online paling cepat di semester 2 tahun 2023 atau sebelum akhir tahun. Seperti itu. Walaupun dia tetap online, nanti tetap mengajukannya pun tetap ke wilayah, tapi online kayak gitu. Nah, nanti baru prosedur-prosedurnya juga akan menjadi lebih dipermudah. Tentu saja itu tidak akan terjadi pertanggal 27 sudah jadi lebih mudah, tentu saja tidak gitu ya. Jadi makanya langkah awal yang diambil adalah pertama untuk mencabut sistem SKP dulu. Lalu yang kedua adalah
kembali dulu ke sistem portofolio yang lama sambil menunggu sistem yang lebih baik. Seperti itu kurang lebihnya, dan itu semua masih manual Bapak Ibu. Jadi belum terkait dengan webnya gitu ya. Tapi semua ini nggak bisa dilakukan kalau Bapak Ibu tidak aktif SIK-nya. Ini poin pentingnya. SIPP segala macam meskipun manual, kalau SIK-nya nggak aktif ya nggak akan bisa, karena wilayah akan ngecek gitu. Jadi langkah pertama, aktifkan dulu SIPP-nya, SIK-nya, sorry. Itu saya menceritakan banyak hal tentang SIPP supaya teman-teman yakin gitu, saya mau daftar lah SIK sekarang lah, karena ntar SIPP-nya mudah gitu. Ya bukan berarti minggu depan harus langsung bisa ngurus SIPP, bukan kayak gitu ya. Kalau mau nunggu sistem baru berarti harus menunggu misalnya kayak gitu. Tapi SIK-nya sesegera mungkin gitu ya. Karena nanti presentasi saya habis ini bahwa memang yang di 2023 ini tetap harus dibayar. Meskipun Bapak Ibu joinnya Desember ya tetap harus dibayar 2023 ini. Tapi yang 2022-nya dan sebelumnya semuanya dianggap sudah bayar gitu. Itu semacam pemutihan dan supaya teman-teman tidak ragu kembali untuk masuk atau mengaktifasi keanggotaan HIMSI. Gitu. Nah, sedikit tadi untuk tambahan Pak Victor, memang kita kembali lagi ke sistem S1 Plus ya Pak Victor. Jadi semoga itu juga sesuai dengan harapan, dan ini juga memang amanah undang-undang, artinya kita sudah tidak bisa membantah lagi karena sudah jadi amanah undang-undang, tapi memang sudah tidak berjenjang magister lagi, tapi berjenjang profesi atau KKNI 7 ya, S1 langsung profesi, maka dia jadi psikolog. Nah, untuk psikolog lama yang sudah memang berjenjang langsung psikolog, kalau ada kebutuhan SSP, kami akan segera buatkan programnya supaya bisa segera mendapatkan SSP-nya atau surat sebutan psikolognya, seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Nedi. Mas Dimas, ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup kalau saya. Sudah cukup. Baik, kita lanjutkan ke resen berikutnya. Mbak Cindy Tupan dari Jawa Timur, kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya mau membantu menambahkan untuk pertanyaan dari Pak David sama Pak Ikhlas tadi ya. Semoga ini adalah informasi yang menenangkan begitu. Jadi saya juga sempat tergabung di tim ad hoc per tahun lalu untuk membuat turunan dari UU PLP. Nah, di dalamnya itu termasuk konsekuensi terhadap aktivitas yang harus dilakukan oleh psikolog saja, tetapi dilakukan oleh profesi yang non-psikolog atau lembaga yang tidak berbasis psikologi. Itu sudah dirancang, dan mohon doanya supaya ini juga dipercepat. Kemudian hal yang lain lagi itu juga bagaimana dengan praktek psikologi yang dilakukan oleh orang yang bukan psikolog atau bukan di bidang psikologi tetapi mengaku sebagai psikolog. Karena sekarang banyak ya di sosial media itu mencantumkan profesinya psikolog, psikolog klinis atau ahli hipno dan segala macam, tetapi tidak ada basis psikologinya. Itu juga sudah diatur, sudah dirancang, ini sedang dalam proses pematangan, jadi mohon dukungan doanya, dan salah satu dukungan yang bisa kita berikan bersama adalah ya ini salah satunya dengan mengaktifkan SIK, supaya datanya juga update di web, jadi kita bisa lebih saling tahu, bisa lebih cepat kalau berbagi informasi, kemudian untuk mencari data psikolog di tiap wilayah juga lebih mudah. Saya kira itu saja, terima kasih. Ya, mantap. Terima kasih Mbak Cindy atas tambahannya ya. Artinya pasca UU PLP ini disahkan gitu ya, ini semua bergerak gitu ya untuk penurunan PP maupun permen. Ya, betul. Jadi banyak hal yang sedang digodok, dikerjakan oleh tim HIMSI ini. Monggo Mas Medi kalau mau ada tanggapan. Mas Medi, ada yang mau disampaikan? Cukup, Mbak. Cukup, oke, terima kasih. Ya. Boleh saya tambahkan sedikit, Bu? Pak Ikhlas ya? Ya, baik, Bu. Oke. Baik, jadi saya siap bantu, Bu, untuk mengorganisir anggota-anggota baru di Sulawesi Tengah, karena memang banyak yang mau butuh. Jadi kalau bisa, saya bisa bantu untuk mengumpulkan mereka, yang terutama yang baru lulus sarjana. Banyak itu yang bertanya, gimana caranya. Jadi memang kami sudah pernah, jadi saya pernah berkomunikasi dengan Ibu Amanda tentang itu. Saya sudah pernah masuk web
dan memang tidak bisa kan pada itu bulan Desember. Dengan Pak Mariono juga saya pernah berkomunikasi, saya masuk web. Saya cobalah web itu. Memang masalah SIK itu menjadi hal yang dasar, dan waktu itu saya minta sebenarnya supaya kami di Sulawesi Tengah dipermudah supaya SIK-nya itu segera keluar. Jadi saya coba hubungi mereka secara pribadi, tapi memang dia sampaikan waktu itu menunggu perkembangan karena web sementara tidak bisa digunakan. Jadi masalah SIK itu memang jadi hal yang dasar, dan kami sudah lakukan itu. Saya sudah mengumpulkan teman-teman pada waktu itu, sempat masuk webnya HIMSI, tapi memang belum bisa, harus melalui wilayah. Nah, kemudian saya coba sudah bertemu dengan wilayah sebenarnya, cuma karena saya sibuk lagi sehingga saya tidak jadi lagi untuk memasukkan anggota baru, termasuk saya, karena SIK saya kadaluarsa. Nah, kebetulan ada sosialisasi ini, saya siap bantu untuk menambah jumlah. Terima kasih, Bu. Siap Pak Kelas. Selamat nanti segera memperbaharui SIK-nya dan SIPP-nya ya, kami tunggu. Oke, Mas Medi silakan. Ya, tadi terkait pertanyaan Pak Ikhlas ya, terkait sosialisasi, memang kita akan melakukan secara bertahap. Tadi bukannya kita cuma bisa sampai April, tapi itu mandat tim 7-nya. Jadi setelah April tentu saja diteruskan oleh teman-teman di wilayah, atau mungkin ada juga nanti kalau misalnya untuk sosialisasi sistem SIPP atau SILP baru, tentu saja kita akan membentuk tim lagi atau tim sosialisasi lagi seperti itu. Artinya bahwa ini memang kita akan kalau yang pertama ini kan periode pertama ini sampai sekitar awal Maret ya, nanti kita sosialisasi. Habis itu kita juga menerima permohonan sosialisasi yang per kelompok gitu, misalnya contohnya tadi ya, misalnya kelompok TNI Polri minta disosialisasikan khusus, itu bisa juga, tinggal mengajukan ke tim 7, nanti kita akan kirimkan untuk anggotanya. Nah, kalau untuk wilayah memang kita utamakan lewat wilayah dulu. Jadi karena kalau nggak salah di Kamis depan kita akan mengundang para wilayah untuk mempelajari SIK ini. Nah, lagi-lagi teman-teman, notes-nya adalah baru sistem keanggotaannya ya, baru login dan mendaftar dan aktivasi, belum sampai ke SIPP dan lain-lain. Kalau itu masih ke depannya, tapi memang perlu saya informasikan supaya teman-teman optimis gitu untuk bisa semakin bergabung dengan HIMSI. Seperti itu mungkin tambahannya, Mbak. Oke, terima kasih. Pak Ikhlas sudah. Pak David, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, Bu. Saya baru ini mengikuti bahwa ada organisasi. Nah, apakah terkait pendaftaran ini dimungkinkan ada pendaftaran yang sama, maksudnya di dua organisasi atau gitu? Saya nerimanya putus-putus, Pak David. Putus. Iya, nggak bisa terima dengan clear. Oke, saya ulangi, Bu. Sepertinya headphone-nya, mohon maaf Pak David, suaranya terputus-putus, Pak. Ya, jadi baru-baru ini saya mengetahui ada dua organisasi terkait profesi. Iya, putus-putus lagi. Ya, putus-putus, Bapak. Atau mungkin bisa dituliskan di chat, Pak David? Ya, lebih baik di chat aja. Ya, silakan. Iya, Pak. Putus-putus banget. Baik. Ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau tidak, nanti akan dilanjutkan Mas Medianta untuk menjelaskan tentang proses pemutihan ya. Tidak, Bu. Jadi ada Bu Darmawan, Bu. Ya, Pak Darmawan Bekasi, monggo Pak Darmawan. Makasih, ada beberapa pertanyaan dan beberapa fenomena di lapangan mungkin yang bisa ditanggapi terkait dengan akan munculnya nanti undang-undang kan, seperti itu. Yang pertama masalah keanggotaan tadi disebutkan anggota baru atau anggota yang sudah lama. Toleransi anggota yang sudah lama yang aktif itu berapa tahun, gitu, seperti itu. Terus yang kedua, saya juga sama seperti Pak Hari, tidak mengenal S1, S2 gitu kan. S2, S3 dulu kan, S1 langsung seperti itu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan SSP gitu ya. Dulu saya pernah dapat
surat dari IMSI juga, surat izin praktek dulu namanya SIP. Tapi kemudian kan tidak diperpanjang lagi. Sekarang perkembangannya sudah banyak ya, sudah berubah. Ada SIPPP, ada SSP. Dulu fakultas juga mengeluarkan SSP gitu kan, tapi sekarang kan SSP itu dikeluarkan oleh IMSI kalau nggak salah ya, seperti itu. Terus yang ketiga, saya kan praktek di SDM salah satu BUMN, tapi sekarang sudah pensiun gitu kan. Dan ini ada fenomena menjadi PR lah bagi IMSI itu terkait dengan undang-undang. Salah satunya di BUMN itu kan hampir ada di seluruh wilayah itu, hampir di seluruh Indonesia. Dan rata-rata pegawainya itu bisa lebih dari 32.000 orang, atau di atas 20.000 lah seperti itu. Nah kemudian psikolognya itu jarang. Kemudian kebutuhan untuk konseling segala macam, konseling di pegawai yang bermasalah itu sangat dibutuhkan. Kemudian manajemen itu karena kebutuhan akhirnya merekrut psikolog gitu kan. Tapi yang mendaftar ada sarjana psikolog. Ini kan terkait dengan izin segala macam. Manajemen nggak paham itu tentang peraturan-peraturan yang barusan disebutkan tadi ya, tentang undang-undang psikologi. Yang tahu paham dia adalah sarjana psikolog dan harus untuk memberikan konseling. Kemudian juga memberikan asesmen untuk promosi, untuk mutasi segala macam kan di wilayah masing-masing. Nah ini bagaimana IMSI mengatur hal-hal seperti ini? Kan seperti itu kan. Saya rasa hampir di semua perusahaan BUMN atau di pegawai negeri atau di semua perusahaan swasta juga hampir sama seperti itu. Artinya pihak perusahaan tidak paham tentang ketentuan-ketentuan seperti itu. Yang mereka paham ada orang yang bisa menangani konseling di pegawainya yang bermasalah, kemudian bahwa proses asesmen rekrutmen juga berjalan dengan baik seperti itu kan. Apakah rekrutmen itu sederhana? Ada beberapa perusahaan yang pada saat rekrutmen tidak menggunakan biro, tetapi menggunakan internal karena spesifikasinya yang khas seperti itu. Demikian mungkin bisa memberikan tanggapan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darmawan dari Bekasi. Monggo Mas Nedi, terkait itu tadi ya, toleransi anggota yang lama tidak aktif itu diberi waktu kapan, kemudian SSP dan SIPP. Mungkin tadi ya kaitannya dengan mau diaktifkan kembali, dan itu tadi balik lagi ke wewenang masing-masing job gitu ya, di mana banyak masyarakat umum yang tidak paham nih bedanya SPC dengan yang sudah magister profesi dan seterusnya. Silakan Mas Nedi. Ya, pertama untuk yang berapa lama nggak aktif itu berapapun lamanya kita terima gitu ya, itu nggak masalah. Yang dari 70, 80 it's okay, semua bisa kembali lewat pendaftaran anggota baru tadi yang disampaikan oleh Dimas gitu, dan tidak perlu ada yang dibayar selain yang 2023 ini gitu ya. Jadi yang 2022 hingga tahun 80, 70, 90 atau 2000 itu dianggap semuanya gratis gitu ya, atau diputihkan seperti itu. Nah, kalau terkait tadi yang disampaikan memang itu semua sudah diatur ya di dalam undang-undang PLP ya. Jadi bahwa sekarang surat izinnya apa, nanti kedepannya namanya SILP. Artinya kalau sudah diatur di undang-undang, kita sudah tidak bisa bernegosiasi lagi, tinggal mematuhi sambil menunggu aturan turunannya begitu. Begitu juga tadi terkait dengan bagaimana di masyarakat dan lain-lain. Tentu saja harapannya kita setelah aturan turunannya selesai, kita juga pasti akan melakukan sosialisasi dan lain-lain, dan itu juga akan jadi tugas pemerintah untuk melakukan sosialisasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain. Itu perlu sosialisasi selama 2 tahun gitu, tapi kalau berlakunya langsung berlaku gitu ya. Nah kalau saat ini memang kita fokus sosialisasi ke anggota HIMSI ya, ke anggota HIMSI di tentang Undang-Undang PLP ini. Biasanya itu lewat muswil, Pak Ketum datang, kalau nggak salah yang nanti bulan awal Maret juga Sultan muswil ya Pak Ikhlas ya. Nah itu juga sekalian, biasanya juga niatnya juga Mas Ketum juga akan menyampaikan mengenai sistematika permudahan pengurusan SIPP itu juga lewat sambutan-sambutan beliau nanti di munas-munas wilayah atau nanti para delegasi yang ditunjuk mewakili ketua umum gitu. Mungkin kalau dari saya baru bisa seperti itu Pak, karena ini kita memang sedang masa transisi, mungkin belum banyak yang bisa kita lakukan, kita akui, tapi memang kita terus berusaha atau sambil menunggu juga aturan-aturannya keluar, dan kita punya tim ad hoc ya untuk mendorong aturan itu keluar gitu. Tim ad hoc rancangan pemerintah, peraturan pemerintah seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Medi. Ada yang raise hand lagi ya, Mbak Mas atau Mbak Shiana Sarif. Ya,
Silakan. Terima kasih kesempatannya. Saya mau izin bertanya. Jadi saya ini adalah psikolog yang memang sudah punya SIPP gitu. Saya SIPP sampai masih 2026. Nah, kemudian tapi saya SIK ada gitu ya, tapi karena tahun ini saya belum bayar, saya dianggap keanggotaan nonaktif. Itu saya lihat dari web dan juga dari aplikasi. Itu saya dianggap nonaktif gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya saya mau aktifkan lagi, apakah saya memang harus mulai lagi dari awal untuk daftar? Saya dapat SIK dari 2018 dan saat ini SIPP HIMSI-nya itu masih aktif gitu. Maksudnya masih dalam batas waktu gitu ya. Nah, apakah saya harus mulai lagi dari awal lagi? Dan kalau saya mulai dari awal lagi, apakah SIPP-nya ini saya harus mulai lagi gitu? Karena saya baru ngurus perpanjangan itu di tahun 2021 gitu. Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Shiana. Monggo, Mas Medi atau Mas Dimas? Mas Dimas, Bangga. Oke, kalau untuk perpanjangan SIK itu kebetulan ini udah masuk ke pemutihan bukan Pak jadinya Pak? Ya, jadi untuk nantinya iya, nggak apa-apa. Nggak apa ya Pak ya. Jadi Nanti singkat aja yang penting. nanti jadinya untuk beberapa tahun misalkan sudah tidak aktif di SIK HIMSI-nya sendiri, itu nanti kita ada pemutihan. Itu sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ke belakang begitu ya, dalam arti misalkan ada seseorang anggota gitu ya, misalkan belum memperpanjang SIK HIMSI-nya mulai dari 2016 misalkan, dari 2016 ke 2022 itu ada sekitar berapa tahun tuh? Ada 6 tahun ya, seperti itu. Nah, itu untuk saat ini tidak akan ditagihkan sejumlah 6 tahun itu, tetapi nanti akan diputihkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Setelahnya yang itu harus dibayarkan, yaitu di tahun 2023 gitu. Tapi nanti kalau misalkan sudah diputihkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 gitu ya, kemudian belum membayar sampai 2024, nah itu nantinya akan ditagihkan selama 2 tahun itu. Mungkin dari Pak Medi ada yang mau ditambahkan? Atau mungkin sekalian Pak Medi share materi tentang pemutihan ya, biar jelas. Ya, silahkan. Karena waktunya 15 menit lagi, saya share ya teman-teman. Ini nanti kalau untuk yang kita share ini memang materinya tidak saya share karena nanti akan share-nya dalam bentuk surat keputusan ya dari ketua gitu. Jadi tinggal ditunggu saja surat keputusannya, tapi di dalam sistem SK yang baru ini sudah berlaku gitu ya. Jadi memang saya awali dulu dengan sedikit pengantar bagaimana proses sistem keanggotaan ya. Jadi ini mungkin saya nggak rapihin, jadinya power paragraph, ini bukan PowerPoint. Nah, jadi sejatinya keanggotaan organisasi itu adalah tidak ada jeda atau terus berlanjut. Jadi bukan setahun aktif, nggak aktif, setahun aktif, nggak aktif. Dia harusnya continue, sudah berhenti. Nah, begitu juga HIMSI sebagai induk organisasi profesi yang memiliki sistem di mana seluruh anggotanya tetap bergabung dengan keanggotaan atau dengan kata lain selalu aktif sebagai anggota HIMSI, gitu ya. Termasuk pada sistem keanggotaan dan pembayaran iuran anggota. Harusnya memang tidak boleh ada putus, gitu ya, dalam sistem keanggotaan dan juga sistem pembayaran. Nah, namun demikian PP HIMSI memahami bahwa tidaklah bijak kalau kita menarik iuran kepada yang belum membayar sebelum 1 Januari 2023. Karena itulah yang dimaksud dengan pemutihan, karena nanti pasti akan memberatkan. Itu dan juga sulit untuk menghitungnya. Ini utangnya sampai kapan misalnya kayak gitu kan, dan itu tidak enak gitu ya. Karena memang sistem keanggotaan dan pembayarannya dapat terputus, dan memang sistem SIK lama itu kita boleh bayar setahun, habis itu berhenti dulu nggak bayar, habis itu bayar lagi dapat setahun lagi kayak gitu. Nah, ini juga yang memang kita tidak tutup mata bahwa sebelumnya memang sudah terjadi seperti itu gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anggota. Loh, kenapa nggak dibayar ya memang bisa nggak dibayar kalau yang dulu gitu ya, kecuali mau ngurus sesuatu baru dia bayar kayak gitu. Nah, sehingga PP HIMSI memberlakukan untuk tidak ada penagihan kepada anggota sebelum 1 Januari 2023. Dengan kata lain bahwa seluruh anggota akan dianggap melakukan pembayaran hingga 31 Desember 2022 gitu. Yang akan mulai jatuh tempo 1 Januari. Nah, jadi kecuali kalau teman-teman yang sudah bayar di 2022 kayak saya nih, saya terakhir perpanjangan sebelum kongres kita di Prapat di Oktober, maka saya masih punya masa sisa keaktifan sampai Oktober 2023
Nah itu ya tidak berarti hangus, masa keaktifan saya masih tetap berlaku. Jadi semuanya sudah bayar waktu 2022 akan tetap masih berlaku. Sementara semua yang belum bayar dari sebelum 1 Januari sampai 2023 akan dianggap lunas, gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita kasih gambaran untuk skema 1. Skema 1 ini kita sebutnya sebagai untuk anggota yang terkena zona pemutihan, artinya anggota yang belum bayar. Statusnya saya belum bayar nih sampai hari ini, atau tidak aktif sampai hari ini. Status pembayarannya nggak aktif, keanggotaannya terdaftar misalnya, gitu ya. Nah jadi bagi anggota yang tidak melakukan pembayaran perpanjangan KIMSI sampai sebelum Januari, maka SIK-nya akan masuk ke zona pemutihan dan dianggap sudah bayar. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, dianggap sudah bayar sampai 31 Desember 2022. Nah cuma misalnya teman-teman nanti bayar nih tanggal 1 Maret nih misalnya, teman-teman bayar 1 Maret, maka bayar 1 tahun. Teman-teman 1 Maret masuk, tahun 2022 teman-teman nggak bayar, 2021 teman-teman nggak bayar, 2020 teman-teman nggak bayar, begitu masuk nanti tanggal 1 Maret, maka teman-teman dianggap lunas yang seluruhnya sampai 2022. Lalu teman-teman mau bayar 1 tahun, saya mau bayar 1 tahun. Nah, maka teman-teman akan dihitung membayar mulai dari 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Karena status teman-teman tidak aktif pembayaran, gitu ya. Jadi kita tetap harus bayar 2023 ini secara utuh, kayak gitu. Nah, sebaliknya saya masih aktif. Maka saya masuk 1 Maret 2023 ini, saya masih punya sisa sampai Oktober 2023 gitu. Kalau saya bayar, maka saya akan menambah keanggotaan saya yang setelah November. Setelah Oktober gitu. Jadi terus ke belakang kayak gitu. Tapi kalau yang belum bayar sama sekali, maka dia hanya perlu membayar dari yang 1 Januari gitu ya. Itu dan bisa dibayar lebih dari 1 tahun. Nah ini tadi yang contoh yang kalau saya misalnya bayarnya tadi Maret, maka dia akan masuk ke ngikutin gitu ya. Nah ini tadi kalau misalnya teman-teman nanti saya baru mau bayar bulan Juli nanti 2023, boleh nggak? Boleh. Kena denda nggak? Tidak ada denda di dalam SIK HIMSI. Tapi tetap harus yang dibayar adalah dari 1 Januari 2023. Jadi kalau teman-teman bayar bulan Juli 2023, maka teman-teman akan dianggap aktif 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Sama nih, saya mau bayar nanti 2024. Saya mau bayar 2024, maka teman-teman harus bayar dari 1 Januari 2023 sampai teman-teman maunya berapa tahun? Mau sampai 5 tahun berarti dibayar sampai 2028 misalnya kayak gitu. Itu boleh kayak gitu. Mungkin begitu singkatnya dari saya. Baik, untuk kenang-kenangan kegiatan hari ini kita foto bersama Bapak Ibu. Mas Dimas siapkan kamera DSLR-nya. Antar Indonesia.